Infrastruktur pengisian bahan bakar kendaraan listrik menjadi salah satu yang penting jika jumlah kendaraan listrik semakin banyak. Apalagi data dari Gabungan Industri Kendaraan Indonesia atau Gaikindo mencatat setiap tahunnya penjualan mobil listrik terus meningkat sebanyak 30 hingga 32%. Untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik, PLN Unit Induk Jawa Timur menyediakan sejumlah infrastruktur kelistrikan melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Di Surabaya sudah ada 3 SPKLU, yaitu di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ketintang, dan WTC. SPKLU di wilayah Surabaya sendiri pertama didirikan sejak tahun 2019. Stasiun pengisian pertama terletak di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Sepintas di sini seperti SPBU pada umumnya, namun di sini adalah SPKLU untuk khusus pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik Anda. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Anda ingin mengisi daya di sini. Pertama, pastikan Anda sudah memiliki PLN Mobile, kemudian pastikan juga saldonya tercukupi. Setelah mengisi data melalui aplikasi PLN Mobile, nantinya Anda akan mendapatkan scan barcode dan nanti Anda akan juga diarahkan untuk memilih KWH yang dibutuhkan. Setelah proses selesai, maka akan dilanjutkan untuk proses pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, maka Anda siap untuk mengisi daya listrik kendaraan Anda. Untuk pengisian listrik kendaraan dari posisi baterai kosong hingga 100% dibutuhkan waktu antara 3 hingga 4 jam. Biaya pengisian daya listrik tergantung pilihan konsumen. Harga mengikuti tarif listrik normal per 1 kWh adalah Rp2.466. Di Jawa Timur, terdapat 8 SPKLU yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam satu SPKLU, biasanya terdapat lebih dari 1 unit charging. PLN Unit Induk Jawa Timur berencana untuk memperbanyak jumlah SPKLU khususnya di wilayah rest area tol. Di setiap lokasi ini ada lebih dari satu, ada yang lebih dari satu, ada yang 3 unit. Jadi bisa melakukan charging itu secara paralel di situ. Nah, kalau rencana kita ke depan, karena kita ingin orang itu nyaman ketika menggunakan kendaraan listrik ya, dari misalnya Jakarta mau ke Bali ya, dan saat ini kita ingin menyisipi lagi ya di rest area tol, mungkin kita dalam waktu dekat nanti akan menambah di Probolinggo ya, Probolinggo dengan di Banyuwangi, karena jarak tempuh ya untuk kendaraan listrik, mobil listrik itu untuk full charging itu antara 200 sampai 240-an ya untuk jarak tempuhnya. Jadi kita ingin orang itu nyaman, nggak khawatir kehabisan baterai ya di dalam perjalanan gitu. Berbeda dengan SPKLU, kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya juga tengah melakukan pengembangan teknologi berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU. Pengguna kendaraan listrik hanya perlu menukarkan baterai lama dengan baterai baru yang sudah tersedia di SPBKLU dengan waktu kurang dari 10 menit. Namun saat ini inovasi SPBKLU hanya diperuntukkan untuk motor listrik gesit. Untuk pemanfaatannya, pengguna harus memiliki aplikasi Wikaswap. Setelah mengisi data, maka akan diarahkan untuk prosedur selanjutnya. SPBKLU karya tim dosen ITS ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih. Selain bisa mendeteksi kondisi baterai, data pengguna juga akan terproteksi oleh sistem. Sistem SPBKLU kami ini sudah dilindungi dengan keamanan yang baik. Jadi ketika ada orang melakukan swab, dia akan memasukkan baterai yang lama akan kami cek bagaimana kesehatannya, kemudian kami cek juga ID-nya apakah ini dibuat oleh gesit. Nah, di situ kami akan bisa memutuskan apakah bisa di-swab dengan baterai yang baru. Kemudian data-data pengguna juga sudah kami amankan sehingga tidak bisa ditemper atau dipalsukan. Ya, sejauh ini sudah ada 6 unit dari produksi SPBKLU ITS ini yang dipasang di Denpasar dalam rangka mensukseskan kegiatan G20 tahun 2022. Kemudian selain itu, kita juga akan mengembangkan produk lain yang memiliki spesifikasi berbeda untuk tipe sepeda motor listrik yang lain. Inovasi SPBKLU ITS sementara memang belum dikomersilkan secara massal.
Sejauh ini produk SPBKLU hanya bisa ditemui di Bali. Tim peneliti masih terus melakukan pengembangan sembari mencari investor. Rencananya, tim juga akan melakukan pengembangan agar SPBKLU ITS bisa melayani jenis kendaraan listrik lainnya. Dia Clarissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur. Selamat datang di